Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar mahasiswa, rekan-rekan mahasiswaku, Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya masih senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena negeri kita sekarang ini sedang dilanda wabah, ya, pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, di pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas tentang modul yang kedua, yaitu tentang cabang olahraga atletik. Tapi sebelumnya seperti biasa saya akan mengambil daftar hadir dulu, ya, untuk mengecek partisipasi dari mahasiswa. Baik, kita mulai. Yang pertama, Ferry Susanto hadir, ya. Hartati ada. Vicky Iqbal, iya ada. Gustian ada. Hafni, mana si Hafni? Hah? Oh, belum masuk. Oh, tadi masuk dia. Oh, jaringan. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu aja ya. Arnolis ada ya. Oke. Hendy ada. Fatria ada. Hamidah ada. Gebi ada. Haryanto ada. Haulan ada. Fadlul adalah Fadlul. Oh, belum masuk ya. Oke. Baik, untuk kelas 8 ini dari 25 orang mahasiswa ada 2 orang yang belum masuk. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat dia akan masuk, ya. Karena ya biasa itu jaringan itu memang seringkali tergangguan, apalagi kalau sedang hujan lebat atau mati lampu, otomatis jaringan akan terganggu. Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kayaknya kita langsung aja masuk di materi kita di modul kedua ini. Dari pemaparan saya sudah kelihatan di layar monitor Bapak Ibu semuanya? Udah? Oke. Baik, kalau sudah, pada pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan PDGK 4208 di 3 SKS ini saya akan menampilkan tentang cabang olahraga atletik. Jadi untuk diketahui bahwasanya atletik ini saya rasa sudah tidak asing lagi pada Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, karena dulu waktu masih di tingkat sekolah dasar di SMP maupun di SLTA, Bapak Ibu sudah pernah belajar tentang permainan atau cabang olahraga atletik ini. Nah, untuk kali ini kita akan mengulas kembali, ya, mengingat kembali tentang atletik itu apa sih, ya. Jadi atletik itu adalah induk dari semua cabang olahraga. Kenapa dikatakan induk? Karena di dalam atletik itu ada nomor jalan, ada nomor lari, ada nomor lompat, ada nomor lempar, dan ada nomor tolak. Nah, dari kelima nomor ini adalah nomor yang diperlombakan, yang selalu diperlombakan pada cabang olahraga atletik. Nah, untuk lari nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti di halaman 2.13 di modul kedua itu tentang nomor lari. Lari itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Nah, untuk lari jarak pendek itu jarak yang ditempuh atau yang harus pelari laksanakan itu ada 3 jarak. Yang pertama jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter, ya. Nah, ini 3 jarak yang harus ditempuh oleh pelari pada nomor lari jarak pendek. Kemudian yang berikutnya adalah lari jarak menengah. Nah, untuk lari jarak menengah itu jarak yang ditempuh hanya ada 2. Yang pertama yaitu dengan jarak 800 meter dan 1500 meter, ya. Kemudian yang terakhir adalah lari jarak jauh. Untuk lari jarak jauh sama dengan lari jarak menengah tadi, hanya ada 2. Yang pertama
dengan jarak tempuh 3.000 meter dan 5.000 meter ya. Saya ulangi, untuk lari jarak jauh itu jarak yang ditempuhnya yaitu di jarak 3.000 meter dan 5.000 meter. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nomor lempar. Nah, nomor lempar ini bisa dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lempar lembing, lempar cakram, dan lontar martil ya, lontar martil. Maaf, agak sedikit keselio di lidahnya ya. Jadi untuk lempar lembing ini bahan dari lempar lembing ini ada 2. Yang pertama itu dari fiberglass ya, dari fiberglass, atau yang kedua itu bisa dibuat dengan bambu atau gelaga ya, bambu atau gelaga. Jadi dua bahan ini bisa digunakan untuk lempar lembing ya. Nah, lembing ini bentuknya seperti tombak, karena di ujung lembing itu dia harus runcing, karena pada saat kita atau siswa itu melempar lembing itu, bagaimana upayanya supaya lembing itu bisa menancap. Karena syarat sahnya lembing itu diukur adalah ada 2 itu ya. Yang pertama, minimal ada congkelan tanah. Pada saat lembing itu menancap itu ada congkelan tanah, itu dianggap sah. Kemudian yang kedua adalah memang lembing itu memang betul-betul menancap. Nah, itu syarat sahnya lemparan lembing pada siswa itu diukur ya. Baik, yang kedua adalah lempar cakram. Cakram ini dalam bentuknya seperti piring ya. Kalau kita lihat dalam bentuknya itu persis kayak pesawat UFO. Itu. Jadi kalau dilihat dari bahannya itu bisa terbuat dari karet. Jadi di bagian luarnya karet, tetapi nanti di bagian dalamnya itu terbuat dari beton. Beton itu adalah perpaduan antara ada semen di situ, ada pasirnya juga, ada kerikilnya juga. Jadi itu diramu sedemikian rupa, kemudian dicetak dengan karet. Di bagian luar itu dalam bentuk karet. Ada juga yang cakram itu terbuat dari kayu. Jadi kayu, kemudian nanti di lis pinggirnya itu terbuat dari besi ya. Nah, itu cakram. Yang terakhir adalah lontar martil. Jadi kalau lontar martil ini adalah dia bebannya itu kayak peluru, tapi nanti untuk melontarnya itu dia ada rantai. Kemudian ada grip ya. Kemudian itu dilontar. Cara melontarnya sikap tubuh atlet itu dia berputar, kemudian baru dilontarkan ke target atau ke sasaran ya. Kemudian yang berikutnya adalah nomor tolak. Nah, untuk nomor tolak itu hanya ada satu ya, yaitu tentang tolak peluru. Jadi peluru itu terbuat dari besi ya, dia bulat, terbuat dari besi, dan itu pun bervariasi ukuran atau beratnya, dari mulai 1,5 kilo, 3 kilo, 5 kilo sampai dengan 8 kilo ya, itu kalau beratnya. Baik, kemudian yang berikutnya untuk lari jarak pendek, kita akan lebih fokus di lari jarak pendek ya. Jadi silakan nanti rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu semuanya, silakan dibuka modulnya, silakan disimak baik-baik apa yang saya sampaikan, karena khusus tentang lari jarak pendek ini itu ada beberapa hal yang membedakan dengan lari-lari yang lain. Apa itu? Di antaranya yang pertama, start yang dipergunakan untuk lari jarak pendek hanya ada satu. Apa itu? Yaitu start jongkok ya, start jongkok. Nah, kalau dilihat start jongkok ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bun start, BUNCH, bun start, itu start pendek. Kemudian yang kedua adalah start menengah atau medium start,
dan yang ketiga adalah long start atau start panjang. Ya, jadi saya ulangi. Untuk start yang digunakan pada lari jarak pendek itu hanya ada satu, yaitu start jongkok. Nah, start jongkok itu dibagi tiga, ya. Start jongkok itu dibagi tiga. Yang pertama adalah band start, medium start, and long start. Start pendek, start menengah, dan start panjang, ya. Nah, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwasanya untuk lari jarak pendek itu jarak tempuhnya itu hanya ada tiga, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ya, jadi tolong diingat ya pada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa teknik atau strategi kita selaku guru, khususnya guru olahraga, untuk melatih lari jarak pendek. Ini dalam bentuk permainan, ya, dalam bentuk permainan. Nanti di BMP atau buku modul pokok mahasiswa itu berarti bisa dilihat itu ada beberapa permainan dalam melatih lari jarak pendek. Yang pertama adalah lari sadau, ya. Kemudian yang kedua latihan reaksi dan akselerasi. Kemudian yang ketiga adalah latihan atau permainan estafet ulang-alik. Kemudian yang keempat adalah mengejar dan mengetuk. Dan yang terakhir adalah estafet pendular, ya. Nah, sekarang kita akan uraikan satu persatu karena menyingkat waktu, ya. Jadi saya ambil yang poin-poin pentingnya aja. Yang pertama adalah latihan lari sadau. Nah, ini bisa dilihat di samping nanti di atas. Itu latihan sadau itu seperti apa. Nah, sadau atau latihan bayangan itu adalah melakukan gerakan seperti sungguhan, ya. Artinya si pelaku itu melakukan gerakan seperti dia sedang bermain bulu tangkis. Nah, dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ya, dan seolah-olah dia melakukan suatu pukulan. Jadi latihan sadau itu adalah latihan bayangan, ya. Nah, itu. Nah, bagaimana pelaksanaan latihannya? Nanti Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa bisa lihat nanti di layar saya ini atau di tayangan saya itu ada gambar, ya. Gambar itu ada kotak yang di pinggirnya, di pinggir kotak itu ada tanda panah. Artinya nanti mahasiswa itu mengikuti arah panah itu, ya. Jadi yang pertama adalah menentukan 8 titik yang harus ditempuh oleh sampel atau oleh pelari atau oleh siswa. Kemudian menjelaskan atau memberikan contoh bagaimana saat menempuh titik-titik yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, pada saat menempuh titik-titik tersebut diusahakan pandangan itu selalu mengarah ke lapangan lawan atau ke daerah lawan, ya. Kemudian yang berikutnya arah yang harus ditempuh, ya, yang harus ditempuh itu tidak boleh berurutan. Jadi agar tidak berurutan pada pelaksanaannya bisa diberikan aba-aba mengenai arah yang harus dituju. Siapa yang memberikan aba-aba? Yang memberikan aba-aba itu adalah si guru atau si pelatih, ya. Kemudian yang berikutnya adalah latihan dengan beberapa set dan diberikan durasi waktu untuk istirahat paling tidak 4 sampai 5 menit lah, ya. Jadi itu bagaimana cara melatih latihan lari set down. Kemudian yang kedua adalah latihan reaksi dan akselerasi. Nah, seperti di tayangan yang ada pada layar Bapak Ibu mahasiswa, itu diminta mahasiswa itu untuk membuat 2 atau beberapa kelompok lah. Jadi masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang, ya. Nah, tim berdiri di belakang garis start, ya. Atau beberapa kelompok itu berdiri di belakang garis start maksudnya, dan pada isyarat tertentu. Jadi anggota pertama atau siswa yang berada di posisi di depan yang pertama itu dia lari sprint, lari cepat,
Lari cepat menuju patok atau tanda kun, ya, kun yang sudah ditentukan oleh si guru, ya. Nah, adapun jarak yang harus ditempuh oleh masing-masing pelari, masing-masing siswa itu minimal, kalau di dalam gambar saya itu minimal 20 sampai 25 meter, ya. Kemudian nanti setelah dia menuju ke depan dengan jarak 20 sampai 25 meter, kemudian dia balik kembali menuju ke posisi awal, ya. Itu adalah latihan reaksi dan akselerasi, ya. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah latihan estafet ulak-alik. Untuk estafet ulak-alik ini diminta siswa itu membagi beberapa kelompok, ya. Kalau di layar Bapak Ibu itu saya buat dua kelompok. Di situ ada kelompok A dengan kelompok B. Dengan masing-masing kelompok itu terdiri 3 sampai 4 orang, ya. Nah, pada isyarat tertentu, pelari pertama dari kelompok A itu lari sprint atau lari cepat menuju garis 20 meter di depannya. Kemudian pelari ini kemudian menepuk, ya, menepuk pelari atau menyentuh pelari pertama pada kelompok B, bukan pada kelompok dia, atau di kelompok A bukan, melainkan menyentuh salah satu bagian tubuh pada kelompok B. Kemudian pelari B berlari ke tempat kelompok A, ya, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Itu latihan estafet ulak-alik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah latihan mengejar dan mengetuk. Latihan mengejar dan mengetuk. Nah, seperti dalam gambar yang ada di layar rekan-rekan mahasiswa, di situ hampir sama seperti lari ulak-alik tadi, ya. Lari ulak-alik tadi. Jadi diminta beberapa siswa untuk sesegera mungkin membentuk kelompok masing-masing. Nanti kelompok itu dibagi 3 sampai 5 orang lah, ya. Kemudian diambil jarak itu sekitar 20 sampai 25 meter. Nah, semua anggota tim itu berlari pelan, ya. Berlari pelan menuju garis 20 meter yang pertama. Nah, kemudian nanti pelari B itu menyentuh garis, ya, menyentuh garis yang berjarak 25 meter, ya. Kemudian sesegera mungkin kembali membalik arah tubuhnya ke arah posisi awal, ya, ke arah posisi awal. Nah, ini bisa dilakukan secara bergantian, ya, secara bergantian. Baik, saya rasa itu saja untuk materi kita hari ini. Jadi saya minta pada rekan-rekan mahasiswa semuanya, silakan buku modul yang sudah diperoleh dari pengurus Pokjarnya masing-masing, silakan nanti itu dibuka, dipelajari kembali, terkhusus pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang cabang olahraga atletik, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan latihan ada di dalam buku modul itu, latihan menjawab soal-soal objektif, ada juga yang esai. Nanti silakan itu Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu jawab soal-soal itu, ya. Nanti mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan terkait dengan materi kita hari ini? Tidak ada. Sebetulnya saya kepingin nanti menampilkan suatu video, ya, video pembelajaran terkait dengan atletik ini. Jadi mudah-mudahan nanti minggu depan kita akan feedback lagi ke materi ini. Paling kita ambil waktu 10 sampai 15 menit. Nanti saya akan tayangkan video pembelajaran terkait dengan materi kita hari ini. Baik, itu saja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Dan mudah-mudahan untuk minggu yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.